Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Tolanghula. Hari ini saya akan mengajar di kelas 12 IPA 1. Untuk lebih jelas, kita langsung masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan hujan begini kita masih bisa hadir di kelas ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan demokrasi. Teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, insya Allah guru akan memimpin kalian untuk membacakan doa yang insya Allah guru akan bimbing sendiri. Ya, dengan membacakan basmalah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, dalam keadaan baik walafiat. Ya, teman-teman sekalian, aku lihat di sini, masya Allah, laki-laki ganteng-ganteng ini, terus perempuannya juga masih ceria, masih cantik-cantik. Oke, teman-teman sekalian, aku lihat di sini hadir semua ya? Oke, hadir semua ini? Ada yang tidak hadir? Oke, siapa? Oke, Sandro. Insya Allah pekan depan Sandro bisa hadir lagi bersama-sama kita untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, anak-anak sekalian, coba berdiri dulu, berdiri. Oke, berdiri. Terus lihat ke samping, ada rumput atau tidak? Oke, masih bersih ya, kelasnya masya Allah. Oke, silakan duduk. Siap. Oke, silakan duduk. Oke, sudah siap untuk pelajaran pada hari ini? Siap. Oke. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kemarin kita sudah mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mursyid ya? Ya. Benar ini? Beriman dengan kitab-kitab Allah pelajaran kemarin? Ya. Oke, benar ya? Oke. Kemarin itu kita sudah mempelajari 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Zabur. Yang kedua Taurat. Yang ketiga Yang keempat Al-Quran. Oke. Anak-anak sekalian, ternyata kalau kita lihat yang membawa yang namanya risalah atau tidak yang namanya wahyu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, yang pertama yang Allah sampaikan wahyu adalah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah orang yang terpercaya di kalangan para malaikat. Jadi yang paling terpercaya, orang yang paling jujur di kalangan para malaikat. Oke, yang kedua, setelah Allah menurunkan kepada malaikat Jibril, diturunkanlah yang namanya wahyu kepada manusia. Ternyata kalau kita lihat, manusia yang paling terbaik yang diturunkan yang adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, Nabi Muhammad adalah orang yang terpercaya di kalangan manusia. Nanti kalau kalian lihat bagaimana yang namanya Nabi Muhammad SAW, orang yang di saat dia berdagang saja, masya Allah, orang sangat memberikan pujian kepada dia. Oke ya, untuk hari ini anak sekalian, kita akan belajar. Kita akan belajar tentang materi saja. Saja adalah berani untuk berkata jujur, berani untuk membela kebenaran. Oke, insya Allah kita akan mempelajari materi ini pada hari ini. Oke, anak-anak sekalian, apa manfaat kita mempelajari materi ini? Oke, ternyata kalau kita lihat materi kita mempelajari
kepada orang yang lebih tahu tentang manfaat yang namanya kejujuran. Banyak sekali manfaatnya, tapi yang jelas yang pertama adalah para malaikat, orang yang paling sidik, orang yang paling terpercaya. Makanya sekalian, penjahat manapun, penjahat ya, orang yang mencuri, dia akan dia mau pembantunya itu orang yang jujur. Orang yang jujur, orang yang pencuri ini orang yang mengambil sesuatu, tapi dia ingin yang namanya teman kasih itu orang yang jujur. Karena apa? Dia tidak mau dikhianati. Makanya kalian harus mengerti bahwa yang namanya kejujuran itu sangat penting dan banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Karena sekalian, Pak Guru di sini akan memberikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Nanti kalian lihat di grup, lihat saja di melalui HP kalian. HP kalian sudah masuk ya? Sudah masuk? Oke, kita akan lihat tentang yang namanya tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah memahami dalil-dalil tentang yang namanya syariat dengan baik dan benar. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan memahami yang namanya dalil-dalil tentang syariat dengan baik dan benar. Kita akan lihat ya dalilnya. Setelah itu yang kedua, kita bisa menganalisis stigma dan manfaat dari sifat syariat dengan baik dan benar. Yang ketiga, kita bisa menganalisis yang namanya makna syariat itu dengan baik dan benar. Oke, anak sekalian, ini adalah tujuan pelajaran, artinya tujuan dari materi syariat yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, anak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi ini, Guru akan memberikan langkah-langkah pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, langkah-langkahnya, kalian akan Pak Guru berikan yang namanya video pembelajaran yang insya Allah Pak Guru akan kirim di WA kalian. Kalian akan lihat videonya. Setelah itu kalian bisa menanyakan tentang video itu. Artinya kalian tanya apa kelebihan, apa yang ada makna dari video itu dalam kehidupan kalian sehari-hari atau bagaimana. Silakan saja lihat, tonton saja videonya. Dan ini adalah sebagai pengusaha buat kalian tentang yang namanya sifat jujur itu. Terus yang kedua, kalian bisa memberikan pertanyaan. Setelah kalian menonton, kalian bisa memberikan yang namanya pertanyaan dari video tersebut. Oke? Setelah itu, setelah kalian memberikan pertanyaan, kalian bisa mengumpulkan informasi. Artinya, Pak Guru akan bagi kalian secara per kelompok. Oke, kelompok pertama Pak Guru beri nama dengan kelompok asidik, sangat percaya. Kelompok satu ya. Kelompok dua Pak Guru beri nama dengan kelompok Fatona, orang yang cerdas. Oke, kelompok tiga Pak Guru beri nama dengan kelompok amanah. Artinya orang yang selalu diberikan amanah dan dia dapat dipercaya. Oke ya, itu saja yang Pak Guru akan berikan. Artinya Pak Guru akan membagi kelompok kalian secara 3 kelompok saja. Oke, setelah itu kalian diskusikan. Kalian diskusikan yang namanya materi ini. Yang Pak Guru sudah kirim di WA group. Silakan tentang materinya apa, kalian diskusikan. Oke, bisa ya? Bisa ini? Oke, setelah kalian diskusikan, oke, kalian bisa yang namanya memberikan resume atau tidak rangkuman yang akan kalian paparkan di saat pembelajaran. Anak sekalian, lihat materinya di HP kalian masing-masing tentang yang namanya saja, materi tentang saja. Oke? Silakan
melihat materinya. Setelah itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Oke? Kalian diskusikan apa pengertian dari sajak, apa dalil-dalilnya, terus apa manfaat dari sajak itu. Oke? Boleh? Oke, silakan untuk melihat materinya di HP kalian masing-masing. Setelah itu kalian bisa diskusikan. Kalau ada yang kurang jelas, insya Allah Pak Guru akan mengarahkan kalian. Bisa ya? Ya. Oke. Oke. Ya ini tentang dalil tentang sejarah. Bisa dibaca ini? Oke. Baca dulu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lam launa in kuntum mu'minin. Sadaqallah. Oke, anak-anak sekalian. Ada lagi yang ingin membacakan artinya? Oke, dari kelompok sini. Kelompok sini. Fikri. Bacakan artinya. Oke. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari kelompok 2 yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Ria. Silakan. Kita membangun kekuatan karakter yang akan memungkinkan kita untuk melakukan pelayanan yang besar kepada Allah dan sesama. Kita diberkati dengan kedamaian, pikiran, dan rasa hormat kepada diri sendiri. Sudah selesai untuk materi pada hari ini. Masya Allah, sangat bagus diskusinya. Dan insya Allah apa yang kalian dapatkan itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa ya? Oke, anak sekalian, kita akan menyimpulkan bersama tentang materi ini sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini. Bisa ya? Ya. Oke. Oke, lihat tentang yang namanya kesimpulan dari pelajaran pada hari ini, kita bisa lihat bahwa yang namanya jujur merupakan sebagian dari ruh agama. Namanya jujur itu adalah ruh dari agama. Karena yang namanya agama paling kalau kita lihat semuanya berkaitan tentang yang namanya kejujuran. Makanya tidak ada tempat untuk orang yang suka berbohong, apalagi orang yang tidak amanah. Setelah itu, yang namanya barang siapa yang berbuat jujur, ia akan memperoleh kebaikan. Sedangkan kebaikan itu jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jenis jujur. Yang pertama, jujur dari perbuatan. Terus ada yang namanya jujur dari perkataan. Ada yang namanya jujur dari niat. Dan yang terakhir ada yang namanya jujur dalam berjanji. Insya Allah apa yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa ya? Oke, anak sekalian, alhamdulillah. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Pak Guru ingin ingin sharing sama kalian. Insya Allah pelajaran pada hari ini menyenangkan ya. Insya Allah. Artinya apa yang kalian rasakan, Insya Allah Pak Guru lihat bisa menyenangkan. Bisa? Bisa. Oke, Insya Allah kedepannya pelajaran ini bisa kita senangi, terus kita bisa ikut dengan baik pelajaran ini. Karena yang namanya pelajaran ini sangat bermanfaat bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita dapat. Bisa ya? Bisa. Oke, anak sekalian, insya Allah kita pekan depan akan bertemu dengan pelajaran yang baru tentang yang namanya sholat jenazah. Insya Allah pekan depan kita akan sholat jenazah ya. Bisa ya? Insya Allah pekan depan kita akan sholat jenazah. Oke, anak sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akan tutup pelajaran ini
dengan